Sahabat kekasih Tuhan, Shalom, selamat pagi, damai Kristus senantiasa beserta kita semua. Berjumpa kembali di Sapaan Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Hari ini 28 Februari 2025 bersama saya Diaken Yofi Yonatan dari GKJW Lawang. Tema renungan kita pagi ini yaitu ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Yang didasari dari bacaan leksionari hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-14. Mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Allah yang baik, terima kasih untuk hari yang indah. Pagi yang indah kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, mendengarkan sapaan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-14 menurut terjemahan baru edisi kedua yang demikian. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena kebenaranmu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membangkitkan amarah Tuhan Allahmu di padang gurun. Sejak keluar dari tanah Mesir sampai tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membangkitkan amarah Tuhan, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, sehingga Ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, aku tinggal di gunung itu selama 40 hari 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis oleh jari Allah, berisi segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari ketika kamu berkumpul. Sesudah lewat 40 hari 40 malam, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, segeralah turun dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka cepat sekali menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Tuhan berfirman pula kepadaku, telah kulihat bangsa ini, sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku bertindak, aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada mereka. Amin. Sahabat kekasih Tuhan, melupakan orang lain atau kebaikan orang lain bisa jadi itu hal yang mudah bagi kita. Namun ketika kita dilupakan oleh orang lain, bahkan kebaikan kita tidak diingat sama sekali, bisa jadi itu sungguh membuat kita sedih, jengkel, dan bahkan kita menjadi marah. Sahabat kekasih Tuhan, bacaan kita pagi ini menceritakan bagaimana bangsa Israel dengan begitu mudahnya melupakan Tuhan dan kebaikannya dengan menyembah patung anak lembu. Mereka lupa akan pertolongan dan pimpinan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka lupa bahwa Tuhan berjanji akan membawa mereka ke negeri yang baik,
yaitu tanah Kanaan. Sahabat kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita umat pilihannya? Sering kita sama dengan bangsa Israel yang lupa akan Tuhan dan kebaikannya. Kita memang tidak menyembah patung anak lembu, tetapi seringkali kita menyembah kemampuan kita, kepandaian kita, jabatan kita, pekerjaan kita, status sosial kita, uang kita, harta benda kita, handphone kita, orang lain yang kita agung-agungkan, dan lain sebagainya. Tuhan menjadi yang nomor sekian di hidup kita. Kita sering lupa akan Tuhan di saat senang dan kehidupan terasa baik-baik saja. Namun ketika kita jatuh, kita terpuruk, kita sakit, kita bangkrut, dan kondisi buruk lainnya, kita baru ingat dan sadar akan Tuhan karena kita butuh pertolongannya. Seakan-akan Tuhan hanya sebagai tambal butuh saja atau sekedar ban serep. Sungguh ironis, bukan? Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saat itu bahkan Tuhan menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuk. Apa respon Tuhan saat itu? Di ayat 14 kita melihat di sana dituliskan bahwa Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih, sebelum murka Allah itu juga menimpa kita, mari segera kita datang kepada Tuhan mohon pengampunannya. Marilah setiap saat kita ingat Tuhan dan kebaikannya. Mari kita jalani hari-hari kita dengan merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Bila saat ini kita bisa bernafas, itu adalah kebaikan Tuhan. Bila saat ini kita sedang menghadapi masalah, itu pun juga adalah kebaikan Tuhan untuk menguji dan memurnikan iman kita. Sebuah lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, yang mungkin sering kita mendengarkannya, kita melihat akan kasih dan kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kasih Allah dan kebaikannya, biarlah itu yang terus menjadi ingatan kita setiap saat. Kasih dan kebaikan Tuhan, itulah yang akan terus kita ingat di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalihkan diri kita, pandangan kita kepada hal yang lain selain hanya kepada Tuhan. Selamat merasakan kebaikan Tuhan hari ini, meskipun itu adalah suatu hal yang sangat sederhana sekalipun. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan sungguh baik kepada kami. Dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami, kehidupan kami sehari-hari, dengan kami terus mengingat kepada Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami tidak mengalihkan pandangan kami, tidak mengalihkan hati kami kepada hal yang lain selain daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, tolong kami hari ini untuk kami menjalaninya dengan penuh sukacita, rasa syukur, dan harapan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.